أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan semua letih kita, lelah kita dalam talabul ilmi sebagai pemberat timbangan kelak di akhirat, timbangan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali dalam sebuah pembahasan yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu bagaimana dia memahami tentang tauhid asma wa sifat. Di pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan pasal yang kedua berkaitan dengan Asmaul Husna dengan dalil surat Al-A'raf ayat yang ke-80. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana kesalahpahaman orang-orang musyrikin ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah, ya Rahman, lalu dia mengira bahwasanya Muhammad itu menyembah dua Tuhan. Padahal itu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati atau Allah namakan zatnya dengan nama-nama tersebut. Lalu kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana kandungan Asmaul Husna Dan kita tetapkan di pertemuan yang lalu bahwasanya seluruh Asmaul Husna adalah nama-nama yang mengandung makna dan sifat yang sempurna. Bukan sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang bahwasanya Asmaul Husna itu hanyalah sekedar nama yang tidak mengandung sifat atau nama yang kosong dari makna. Ini merupakan salah pahaman dalam memahami dalil-dalil syar'i. Lalu kemudian kita juga sudah membahas beberapa sifat mulai dari sifat al-qudrah Sebelumnya kita membagi sifat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada sifat yang dinamakan dengan sifat dzatiyah ada yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah kita katakan yaitu sifat yang senantiasa melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak bisa terpisah dari zatnya. Seperti al-ilm, berilmu, al-qudrah, kemampuan, berkuasa, as-sam'u, mendengar, al-basar, penglihatan. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang akan Allah lakukan jika Allah berkehendak. Ini adalah sifat Allah Ta'ala yang dibagi dua oleh para ulama. Kemarin kita sudah bahas pertemuan yang lalu tentang al-qudrah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, berkemampuan. Banyak sekali dalam Al-Qur'an kita dapati wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala apapun. Kemudian kita juga telah membahas tentang al-iradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, keinginan. Dalam hal ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi iradah menjadi dua, yaitu iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah yaitu semua apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, apa yang Allah inginkan dari seorang manusia yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Sedangkan iradah kauniyah adalah keinginan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang Allah ciptakan di kaun ini, di alam ini, itu masuk dalam iradah kauniyah. Sedangkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, itu masuk ke dalam iradah syar'iyah. Dan kita juga sudah menyebutkan beberapa perbedaan di antara keduanya, itu di antara iradah kauniyah dan syar'iyah. Iradah kauniyah itu pasti terjadi, sedangkan iradah syar'iyah tidak harus terjadi. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah dalam Al-Quran, ada yang beriman sebagian dan ada sebagian yang tidak beriman.
Ya. Ini padahal iradahnya Allah, ya, keinginannya Allah dalam Al-Quran. Lalu kenapa ada yang tidak beriman? Karena iradah ini adalah iradah syariah, bukan iradah kauniyah. Kemudian iradah kauniyah, ya, meliputi yang baik dan yang jelek. Semua yang baik dan jelek itu masuk ke dalam lingkup iradah kauniyah, sedangkan yang masuk ke dalam iradah syariah itu hanya hal-hal yang baik dan yang bermanfaat saja. Makanya kalau kita dapati dalam Al-Quran seluruh perintah Allah, ya, seluruh keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran melalui perintah-perintahnya mengandung hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah, ya, kecintaan dari Allah. Allah menginginkan itu terjadi. Allah berkehendak itu terjadi, bukan berarti Allah mencintai hal itu. Berbeda dengan iradah syariah, ketika Allah menginginkan hal itu terjadi, maka otomatis itu akan mengundang mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk salat, lalu seorang hamba salat, maka ya, salat yang dilakukan oleh hamba tersebut itu akan mengandung mahabbah atau mengundang mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sifat yang ketiga yaitu al-ilmu. Ya, ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, ya, mengetahui. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita minta kepada Ibu Mira, sudah hadir di tengah kita atau belum? Hadir Ustaz. Sudah ada ya, Ibu Mira? Belum Belum ya? hadir Ustaz. Oh, baik. Ibu Ira. Baik, Ibu Ira. Minta bantuannya untuk membacakan teks pembahasan kita dari Mbak pembahasan Ira, kita. Mbak Ira. Terdengarkah Mbak Ira? Mbak Ir. Halo. Ya, Ira bisa dibaca saya. Bisa. Sinyalnya kayaknya ya gangguan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu. Allah berfirman yang artinya yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-Harsy 22. Dan yang mengetahui yang gaib tidak ada yang tersembunyi daripadanya seberat jahra pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sabah ayat 3. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Al-Hujurat ayat 18. Yang dimaksud dengan gaib adalah yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ali Imran ayat 5. Yang dimaksud dengan syahadat adalah apa yang disaksikan dan dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Al-Baqarah ayat 255. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 74. Di antara dalil yang menunjukkan atas ilmunya yang luas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, artinya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Fathar Talak ayat 12. Di antara dalilnya yang lain ialah hasil ciptaannya yang sangat teliti dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan?
Al-Mulk ayat 14. Karena mustahil bisa menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna kalau bukan yang maha mengetahui. Yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai ilmu tidak mungkin menciptakan sesuatu. Seandainya dia menciptakan, tentu tidak akan teliti dan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Al-An'am ayat 59. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Al-Takabun ayat 4. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang masalah ini. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kaum muslimin memahami sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya, dan qadim azali yang merupakan salah satu dari konsekuensi dirinya yang maha suci, dan dia tidak mengambil ilmu tentang benda itu dari benda itu sendiri. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Al-Mulk ayat 14. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Di sifat yang ketiga ini disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan adalah tentang al-ilmu, tentang ilmu, pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam berbagai ayat bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apa yang nyata bagi manusia dan apa yang gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia, itu semuanya Allah ketahui. Dalam ayat lain disebutkan alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Tiada yang tersembunyi dari Allah seberat dzarrah pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Segala sesuatu Allah ketahui. Ya. Bahkan sesuatu yang terkecil pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas hal tersebut. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh." Apapun yang gaib di langit dan di bumi, Allah ketahui. Baik. Beliau katakan yang dimaksud dengan gaib adalah yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga penisbatan gaib di sini adalah kepada pengetahuan manusia, bukan kepada pengetahuan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi Allah sesuatu yang gaib, tidak ada. Ketika dikatakan gaib, maka hal itu berlaku ya, dari sisi manusia. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Ya. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tersembunyi ya, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita apa saja bahkan yang terbesit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yang terbesit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, karena Allah adalah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Baik. Dikatakan yang dimaksud dengan syahadah adalah apa yang disaksikan dan dilihat oleh manusia. Syahadah ini dari kata syahida yashhadu, syahadatan. Sesuatu yang disaksikan oleh manusia itu disebut dengan syahadah. Pada ayat yang pertama tadi, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang disaksikan oleh manusia.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, bagaimana sifat ilmu yang dimiliki oleh manusia ya. Karena ilmu itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan manusia juga memiliki sifat ilmu. Tetapi walaupun namanya sama ya, lafaznya sama al-ilmu, tetapi hakikatnya berbeda. Pengetahuan manusia dengan pengetahuannya Allah itu sangat berbeda. Pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ilmunya manusia itu terbatas, sedangkan ilmunya Allah tidak terbatas. Maka Allah sifati dalam surat Al-Baqarah, "Wala yuhituna bisyai'im min ilmi, wala yuhituna bisyai'im min ilmi." Dan mereka manusia itu seluruh makhluk, artinya tidak mengetahui apa-apa dari ilmu yang Allah Azza wa Jalla miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana hakikat ilmu yang dimiliki oleh manusia. Allah katakan, "Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Lalu beliau katakan di antara dalil yang menunjukkan atas ilmunya yang luas. Ya, tadi sandingkan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Ilmu Allah sifati Allahu ya'lam. Allah mengetahui, sedangkan ilmu manusia wa antum la ta'lamun. Kalian tidak mengetahui. Ya. Maka di sini Allah mensifati akan keluasan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dalam ayat li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu semua agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kudrah ya. Qadir ya. Sifat Maha Kuasaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu untuk melakukan apapun itu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi semua hal. Tidak ada di langit dan di bumi sesuatu yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dikatakan oleh beliau, hafizallah, di antara dalilnya yang lain ialah hasil ciptaannya yang sangat teliti dan sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ya nama Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Mencipta. Nah, di antara sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha mengetahui itu adalah hasil ciptaannya Allah. Jadi kita sebagai manusia kalau mau ya, melihat bagaimana pengetahuan dalam yang sangat dalam yang dimiliki oleh seorang manusia, kita lihat apa hasil yang telah dia ciptakan. Ya, orang yang menciptakan barang-barang elektronik ya, dia bisa menciptakan ya, robot. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana kedalaman ilmu yang orang itu miliki. Begitu juga dalam ya mentadaburi seluruh makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia pelajari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala rakit di alam semesta ini, maka dia akan semakin mengetahui bahwasanya Allah Al-Alimul Khabir, zat yang Maha mengetahui dan zat yang Maha teliti. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah zat yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang kafirin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Lalu kalau Allah menciptakan, apakah Allah tidak mengetahui hakikat mereka? Ya. Beliau katakan karena mustahil bisa menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna kalau bukan yang Maha mengetahui. Ya. Terus bagaimana ya, besarnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan tidak pernah ya, dari ciptaan-ciptaan itu ada yang rusak, ada yang error. Ya, kalau manusia punya sistemnya error banyak. Ya. Komputer dipakai, ciptakan oleh manusia, ya sebulan 2 bulan dipakai rusak. HP baru dipakai sehari 2 hari rusak. Ya. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rusak. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Dari semenjak diciptakan sampai detik ini matahari tidak pernah rusak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan tidak pernah rusak. Ya. Dan begitu juga dengan ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ciptaan Allah itu diciptakan dengan sangat teliti dan sangat sempurnanya. Yang tidak mungkin ya diciptakan oleh sesuatu yang memiliki kekurangan.
Tidak mungkin benda-benda yang besar, benda-benda yang agung, yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia itu diciptakan oleh sesuatu yang ya tidak sempurna. Itu tidak mungkin. Pasti diciptakan oleh zat yang maha mengetahui dengan sangat teliti dan sempurnanya. Beliau katakan yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai ilmu tidak mungkin menciptakan sesuatu. Ya, seandainya ia menciptakan tentu tidak akan teliti dan sempurna hasil ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang mengetahui segala apa yang di daratan dan yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, yang gugur dari pohonnya, melainkan Allah mengetahuinya pula. Ya, ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sifati zatnya dengan kemahasempurnaan dalam ilmu. Nah, kalau seandainya di tengah kegelapan malam ada sehelai daun yang gugur dari rantingnya, maka Allah mengetahui hal itu walaupun itu tidak diketahui oleh manusia. Dalam ayat yang lain Allah sifati ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit, Allah mengetahui apa yang ada di bumi. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan, apa yang kalian zahirkan, apa yang kalian umumkan. Yang kalian simpan dalam hati, yang kalian ceritakan, semuanya Allah Maha mengetahui. Ya. Apa yang kalian simpan dalam hati kalian dan apa yang kalian sampaikan kepada orang lain, Allah Maha mengetahui semuanya secara teliti. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Segala apapun yang terlintas, ya, terbesit dalam hati manusia, ya, itu Allah mengetahuinya secara sempurna. Itu ya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan balasan al-jaza, ya, ganjaran kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang berniat untuk melakukan kebaikan. Ada seorang manusia, dia berniat untuk melakukan kebaikan, sekedar untuk ya berniat saja. Dalam melakukan kebaikan dia sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dengan kebaikan. Lalu kemudian ketika dia aplikasikan niatnya tersebut, dia amalkan niat baiknya, lalu dia melakukan kebaikan, maka itu mendapat catatan tambahan akan kebaikan yang dia lakukan. Berbeda dengan konsep dosa. Orang yang meniatkan untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, ya, pelanggaran hukum syariat, ya, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kemudian ya melakukan hal itu, dan apa yang dia lakukan dari dosa tidak akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan konsep pahala tadi, ya. Padahal Allah mengetahui orang ini meniatkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Allah tahu. Karena Allah adalah alimun bidzatis sudur, ya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi sesuatu yang kita niatkan dari hal-hal yang buruk, Allah tahu. Tetapi Allah tidak catat itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai dosa yang Allah catat di dalam buku-buku amal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya akan catat itu sebagai sebuah dosa kalau itu diamalkan. Di sini lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Baik, dan beliau katakan dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang masalah ini. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kaum muslimin memahami sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya. Ya. Jadi sebelum Allah ciptakan suatu makhluk, suatu benda, maka Allah mengetahui terlebih dahulu jauh sebelum itu apa yang akan terjadi ketika Allah ciptakan dan bagaimana keberlangsungan barang itu atau keberlangsungan makhluk itu, ya. Selama Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu ada di alam semesta ini. Ya. Jadi dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum benda-benda itu ada dengan ilmunya dan qadim azali
yang merupakan salah satu konsekuensi dirinya yang maha suci, qadim, ya, azali. Itu suatu zat, ya, yang tidak memiliki permulaan, la bidayata lahu. Azali ini lawan kata dari abadi. Abadi itu kan artinya adalah la nihayata lahu, sesuatu yang tidak ada akhirnya. Kalau azali sebaliknya, ya. Allah disifati dengan azali itu kenapa? Karena Allah tidak ada permulaannya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu ada permulaannya. Kita manusia lahir di bulan Februari tanggal 21, ya, tahun 1970. Ada permulaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq tidak memiliki permulaan, itu yang disebut dengan azali. Ya. Nah, ini adalah satu sifat, ya, yang dikatakan sebagai konsekuensi dirinya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Dan Allah tidak mengambil ilmu tentang benda itu dari benda itu sendiri. Maksudnya apa ini? Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui tentang hakikat benda itu setelah benda itu ada. Sebelum benda itu belum ada, Allah sudah mengetahui hakikat benda tersebut. Hakikat zat atau hakikat makhluk tersebut. Beda sama manusia. Manusia itu pengetahuannya bagaimana? Ya, ada dulu barangnya, dipelajari baru tahu. Tapi Allah tidak. Ya. Sebelum barang itu ada, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui akan hakikat barang tersebut. Baik, Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya. Padahal Allah yang menciptakan. Bagaimana Allah, ya, menciptakan tapi tidak mengetahui? Tidak masuk ke dalam akal. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, bermukhatabah, ya, mengajak manusia untuk berpikir menggunakan akal yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana kalian mensifati Allah tidak tahu, padahal Allah yang menciptakan? Ya. Hati kita Allah yang menciptakan. Bagaimana sesuatu yang, ya, terbesit dalam hati kita katakan Allah tidak tahu? Ya, mata kita Allah yang ciptakan. Bagaimana semua yang kita lihat itu, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya? Kuping kita, telinga kita Allah yang menciptakan. Apa mungkin ketika Allah menciptakan lalu kemudian Allah tidak tahu, ya, apa yang kita dengar? Sehingga itulah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermukhatabah kepada manusia. Wa huwal latiful khabir, sedangkan Allah adalah zat yang maha lembut. Zat yang maha lembut, zat yang maha teliti. Baik. Kemudian sifat berikutnya adalah al-hayah, ya, hidup. Fadhali, Bu. Al-hayat, hidup, yaitu sifat zatiyah azaliyah yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu, kudrat, dan irodah. Sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255. Allah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ghafir ayat 65. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, kekal yang tidak mati. Al-Furqan ayat 58. Ayat-ayat di atas menetapkan sifat hayat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah Al-Ismul Azham, nama yang paling agung, yang jika ketika seseorang berdoa Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengannya, pasti Dia mengabulkan. Jika Dia dimintai dengannya, pasti Dia memberi. Karena hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat zatiyah dan qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Allah memiliki kehidupan hayat yang sempurna. Tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, dan tidak ada tidur. Dialah Al-Qayyum
yang menegakkan yang lainnya dengan memberikan sebab-sebab kelangsungan dan kebaikan. Baik. Berikutnya adalah sifat al-hayah, yaitu hidup. Ya. Beliau katakan sifat al-hayah itu adalah sifat dzatiyah. Dzatiyah azaliyah. Dzatiyah tadi kita sebutkan adalah sifat yang selalu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terlepas. Ya. Allah itu hidup, maha hidup, ya. Dan sifat azaliyah. Azaliyah ini sesuatu yang tidak ada permulaannya, yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat dengan ilmu, bersifat dengan qudrah, dan bersifat dengan iradah. Sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dirinya yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan al-hayyu, zat yang maha hidup. Dalam ayat yang lain disebutkan huwal hayyu la ilaha illahu, dialah Allah zat yang maha hidup, tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, kekal, ya, tidak akan mati. Ayat-ayat di atas menetapkan sifat hayah, ya, atau sifat hayat, ya, hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa al-hayyul qayyum adalah di antara al-asma, di antara al-ismul a'zam, yaitu nama yang paling agung. Yang jika ketika seseorang berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengannya, pasti Allah mengabulkan. Jadi kalau dia memakai nama Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, dia memanggil Allah dengan sebutan Al-Hayyu Al-Qayyum, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan doanya. Jika dia dimintai dengannya, pasti dia memberi. Karena haya menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat dzatiyah. Kenapa? Karena yang namanya Al-Hayy, zat yang maha hidup, itu, ya, mengandung nama-nama yang lain. Al-ilmu, al-qudrah, ya, sifat-sifat dzatiyah yang lainnya itu terkandung dalam al-hayyu. Jadi sifat al-haya atau nama al-hayyu ini merupakan sifat yang sangat dasar sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat itu terkandung berbagai sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Kemudian al-qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah, ya. Baik, jadi kalau al-hayyu itu mengandung sifat-sifat dzatiyah, maka kalau qayyum mengandung seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi beliau katakan seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini, yaitu al-hayyul qayyum. Allah memiliki kehidupan yang sempurna, tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, dan tidak ada tidur. Dialah Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya dengan memberinya sebab-sebab kelangsungan dan kebaikan. Baik, berikutnya as-sam'u dan al-basar. As-sam mendengar dan al-bashar melihat. Ya, Keduanya nah, al-bashar melihat. Keduanya termasuk sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan kedua-duanya dalam banyak ayat, seperti firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-Surah ayat 11. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa 5:8. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Toha ayat 56. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala menangkap semua suara, baik yang keras maupun yang pelan,
mendengar semua suara dengan semua bahasa, dan dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing. 1. Pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Berbagai macam bahasa dan suara tidaklah membuat samar baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Mujadalah ayat 1. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Az-Zukhruf ayat 80. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melihat segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menutupi penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Al-Alaq ayat 14. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. As-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. At-Taubah ayat 105. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ali Imran ayat 5. Yang tidak mendengar dan melihat tidak layak untuk menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang berbicara kepada bapaknya sebagai protes atas penyembahan mereka terhadap berhala. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat? Maryam ayat 42. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? As-Syu'ara ayat 72. Baik, di sini sifat as-sam'u dan sifat al-basar. Sifat mendengar dan sifat melihat. Dikatakan keduanya termasuk sifat dzatiyah. Lagi-lagi disebutkan sifat dzatiyah, yaitu sifat yang tidak terlepas dari dzatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan kedua-duanya dalam banyak ayat. Yang sekali ayat disebutkan as-sami'ul basir, ya. Sami'an basira, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha melihat. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah zat yang maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, sesungguhnya aku beserta kalian berdua bersamamu wahai Musa dan bersamamu wahai Harun, ya. Aku mendengar dan aku melihat. Allah sifati Allah mendengar dan Allah melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala menangkap semua suara. Beda dengan pendengaran manusia. Manusia punya pendengaran, ya, sifatnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah menangkap semua suara. Manusia, ya, tidak menangkap semua suara. Ya, suara semut manusia tidak dengar. Ya, suara sesuatu yang kecil manusia tidak dapat mendengarnya. Dikatakan baik yang keras maupun yang pelan. Ya, mendengar semua suara dengan semua bahasa. Ini kekuasaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing. Satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Kita jangankan, ya, 5 orang yang berbicara kepada kita, 2 orang saja yang berbicara kepada kita, kadang-kadang tidak bisa, ya, konsen kita mendengarkan atau menangkap apa yang dibicarakan oleh keduanya. Karena saling berbenturan pembicaraan-pembicaraan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka keluarkan dari berbagai suara, dari berbagai bahasa, Allah memahaminya dengan baik. Karena pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna. Berbagai macam bahasa dan suara tidaklah, ya, membuat samar bagi Allah. Ya. Allah berfirman,
Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama Allah sebutkan Allah telah mendengar perkataan wanita yang menggugat suaminya kepada dirimu. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan perkara tersebut kepada Allah. Ini pembicaraan antara seorang wanita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar soal jawab, Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, karena Allah sesungguhnya adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha melihat. Dua orang berbicara, Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kalau dalam surah Al-Mujadilah di halaman berikutnya Allah sebutkan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada tiga orang yang membicarakan pembicaraan rahasia kecuali Allah lah yang keempat. Maksudnya apa? Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rahasiakan. Di dalam perbincangan tersebut Allah mengetahuinya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada 5 orang yang berkumpul untuk berbicara secara rahasia kecuali Allah lah yang keenam. Maksudnya Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan di antara 5 orang tersebut. Wala adana min dzalik, dan tidak ada yang kurang dari itu jumlahnya, kurang dari 3, Wala aktsar, dan tidak ada yang lebih, berarti lebih dari 6, lebih dari 5, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia ini dari pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ucapkan, walaupun tidak ada yang mendengar sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang keluar dari lisan kita. Jadi dengan mempelajari Asmaul Husna ini, setidaknya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kita bisa merasa ada sesuatu yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa sembarangan di dalam mengeluarkan ucapan, tidak bisa sembarangan dalam melakukan hal-hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan ucapan dan perlakuan-perlakuan tersebut. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan antara mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melihat segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menutupi penglihatannya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan atau menyamarkan pendengarannya Allah. Sebagaimana itu pula tidak ada sesuatu yang dapat menyamarkan penglihatannya Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Dalam surat Al-Alaq disebutkan, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini ayat menunjukkan Allah Maha melihat Allah itu adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk ibadah untuk sholat. Dan Allah juga adalah zat yang melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Imam sujud, ikut sujud. Imam mengangkat kepalanya, ikut mengangkat kepalanya. Imam ruku, dia ikut ruku. Taqallub ini dikatakan dengan taqallub. Apa yang kamu lakukan dalam aktivitas salatmu, semuanya Allah lihat. Dalam ayat yang lain disebutkan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Beramallah kalian, beramallah kalian, beribadahlah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada di langit dan di bumi sesuatu yang tersembunyi dari penglihatannya Allah. Yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Ini logika logikanya sesuatu kalau dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak layak dia menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang berbicara kepada bapaknya Azar sebagai protes atas penyembahan mereka terhadap berhala. Ini logika yang
dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membantah bapak dan kaumnya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ya. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Patung-patung kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Lalu bagaimana kalian bisa menyembahnya? Dan dalam ayat yang lain, hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah patung-patung, apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Nah, ini jadi dasar bahwasanya sesuatu yang tidak dapat mendengar, sesuatu yang tidak dapat melihat, maka itu tidak layak dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, berikutnya sifat al-kalam. Tafadhali, barakallahu fiik. Al-kalam berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Salaf dan para imam adalah al-kalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana yang Dia kehendaki, kepada Dia menghendaki dan dengan apa Dia kehendaki. Dengan sesuatu kalam pembicaraan yang bisa didengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? An-Nisa ayat 87. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? An-Nisa ayat 122. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa ayat 164. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia. Al-Baqarah ayat 253. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, Ali Imran ayat 55. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Maryam ayat 52. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa. As-Su'ara ayat As-Su'ara ayat 10. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Al-Qasas ayat 62. Supaya ia sempat mendengar firman Allah. At-Taubah ayat 6. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Al-Baqarah ayat 75. Semua ayat ini menetapkan sifat hadis, ucapan, qaul, perkataan, kalam, pembicaraan, nida, seruan, dan munajat. Semuanya adalah termasuk jenis kalam yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kalam Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat zatiyah karena terus menyertai Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berpisah darinya. Juga termasuk sifat fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah dan kudrohnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Al-A'raf 148. Kalam adalah sifat kesempurnaan, sedangkan bisu adalah sifat kekurangan. Dan Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan, suci dari kekurangan. Baik, barakallahu. Al-kalam, berbicara. Kita manusia berbicara, Allah pun memiliki sifat al-kalam. Allah pun memiliki sifat berbicara. Makanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah
perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, Allah memiliki sifat bicara. Di antara sifat Allah yang dinyatakan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' as-salaf dan para a'immah adalah al-kalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Kapan Allah menghendaki dan dengan apa Allah kehendaki, dengan suatu kalam pembicaraan yang bisa didengar. Allah berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain disebutkan, "Waman asdaqu minallahi qila." Sama ya, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Berarti menunjukkan apa ini? Allah berbicara. Ayat ini menunjukkan Allah berbicara. Ayat yang lain disebutkan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Ini menunjukkan Allah juga berbicara. Wa minhum man kallamallah. Di antara para rasul dan para nabi itu ada ya para rasul dan nabi yang Allah berkata-kata langsung dengan dirinya. Juga dalam menunjukkan Allah berbicara. Idz qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa. Ini juga menunjukkan bahwa Allah berbicara. Wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, dan kami telah memanggil Musa dari sebelah kanan gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Memanggil berarti Allah berbicara. Wa idz nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru Musa. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah di hari mana waktu Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, memanggil mereka. Ini juga dalil bahwasanya Allah berbicara. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Ini apa namanya? Dalil tentang bagaimana perintah untuk membacakan Al-Qur'an kepada orang musyrik agar dia mendengar firman Allah. Juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Baik. Semua ayat ini menetapkan sifat hadis, ya, sifat ucapan, sifat qaul, perkataan, sifat kalam, pembicaraan, sifat nida, seruan dan munajat. Semuanya ini ya, baik hadis, qaul, kalam, nida, munajat masuk ke dalam sifat kalam ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya. Semuanya adalah termasuk jenis kalam yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kalam Allah termasuk sifat dzatiyah, juga termasuk sifat fi'liyah. Ya. Kenapa masuk ke dalam sifat dzatiyah? Karena terus menyertai Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berpisah dari zatnya. Kenapa masuk dalam sifat fi'liyah? Karena berkaitan dengan masyiah dan qudrahnya Allah. Jadi tergantung. Kapan Allah ingin berbicara, maka Allah akan berbicara. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan, memanggil, maka Allah akan menyebutkan dan memanggil. Ya. Dan seperti sini Allah juga menyebutkan bahwa yang tidak bisa berbicara dan ya, dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa berbicara tidak pantas jadi Tuhan. Kalau tadi sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak pantas jadi Tuhan. Berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, di ayat ini Allah bahas tentang ada sesuatu yang dijadikan Tuhan oleh sebagian manusia dan sesuatu tersebut tidak bisa berbicara. Dan itu aib, ya. Ketika ada Tuhan bisa berbicara, maka dia pasti bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaum Musa, ya, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, mereka membuat perhiasan-perhiasan mereka sebagai anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu yang mereka jadikan Tuhan tidak dapat berbicara dengan mereka? Ya. Ya. Bisa mengeluarkan suara tapi tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara dengan mereka. Jadi tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya.
wala yahdihim sabila, dan tidak bisa menunjukkan jalan kepada mereka. Sehingga kalam itu adalah sifat kesempurnaan, sedangkan bisu adalah sifat kekurangan, ya. Dan Allah memiliki sifat kesempurnaan, suci dari kekurangan. Baik. Berikutnya al-istiwa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy. Silakan. Al-istiwa ala arsy, bersemayam di atas ars. Ia termasuk sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia bersemayam di atas ars pada 7 tempat di dalam kitabnya. Pertama, pada surat Al-A'raf, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Al-A'raf 54. Kedua, pada surat Yunus. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Yunus ayat 3. Ketiga, pada surat Ar-Ra'd. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Ar-Ra'd ayat 2. Keempat, pada surat Thaha, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Thaha ayat 5. Kelima, pada surat Al-Furqan. Kemudian Dia bersemayam di atas ars, Dialah yang Maha Pemurah. Al-Furqan 59. Keenam, pada surat As-Sajdah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. As-Sajdah ayat 4. Ketujuh, pada surat Al-Hadid. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Al-Hadid ayat 4. Dalam ketujuh ayat ini, lafaz istawa datang dalam bentuk dan lafaz yang sama. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksud adalah maknanya yang hakiki, yang tidak menerima takwil, yaitu ketinggian dan keluhurannya di atas ars. Istiwa mempunyai 4 makna. Irtifa, tinggi; ulu, luhur; sud'u, naik; dan istiqrar, menetapkan dan bertahta. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dari para salaf. Dalam ketujuh ayat ini, lafaz istawa datang dalam bentuk Asari menurut bahasa Arab adalah singgasana untuk raja. Sedangkan yang dimaksud dengan ars di sini adalah singgasana yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh malaikat. Ia merupakan atap bagi semua makhluk, sedangkan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atasnya ialah yang sesuai dengan keagungannya. Kita tidak mengetahui kaifiyah caranya sebagaimana kaifiyah sifat-sifatnya yang lain. Tetapi kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang kita pahami dari maknanya. Dalam bahasa Arab sebagaimana sifat-sifat lainnya, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Baik, ini sifat berikutnya merupakan sifat al-istiwa, bersemayam. Bersemayamnya Allah alal arsy, di atas arsy. Dikatakan ia termasuk sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah, sebagaimana ilmu, sebagaimana kemampuan, ya, sebagaimana al-haya, kehidupan, itu sifat-sifat dzatiyah, selalu menempel dengan zatnya Allah. Adapun istiwa, kebersemayaman Allah Subhanahu wa taala alal arsy, di atas arsy, itu adalah sifat masuk fi'liyah. Kalau Allah inginkan, Allah kehendaki, Allah lakukan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia bersemayam di atas arsy pada 7 tempat di dalam kitabnya. Jadi dalam Al-Qur'an ya beliau sebutkan di sini Syekh Hafizullah ada 7 ayat yang menetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Lalu bagaimana? Ada sebagian orang yang kemudian mengingkari bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy ya, dan menakwilkan sifat ini kepada makna-makna atau takwilan-takwilan yang lain yang tidak sama sekali datang dari para salafus saleh. Pertama dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Yang kedua dalam surat Yunus inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian dia bersemayam di atas arsy. Yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amalin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang kemudian meninggikan langit tanpa tiang. Ya Allah mengangkat langit tanpa adanya tiang. Lihat langit itu sangat megah, sangat luas, tapi tidak ada tiang. Ya. Bighairi amalin tarawunaha, tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd. Kemudian yang keempat dalam surat Taha, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rabb ya, zat yang maha pemurah, Allah yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Yang kelima dalam surat Al-Furqan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman." Ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah yang maha pemurah. Yang keenam pada surat As-Sajdah, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ayat yang ketujuh dalam surat Al-Hadid, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. 7 ayat Allah sebutkan berulang-ulang. Katakan Allah bersemayam di atas arsy. Beliau katakan dalam ketujuh ayat ini, lafaz istawa datang dalam bentuk dan lafaz yang sama. Ya. Dan lalu kemudian istawa dalam satu ayat, dalam ayat yang lain istaula, tidak. Istaula maksudnya berkuasa, ya. Menguasai. Allah menguasai arsy, tidak. Ya. Tapi tetap datang dengan lafaz istawa, bersemayam. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksud adalah maknanya yang hakiki, yang tidak menerima takwil, yaitu ketinggian dan keluhurannya Allah di atas arsy. Ya. Jadi ketika dikatakan Allah bersemayam, ya, makna hakiki itulah. Kebersemayaman Allah itulah yang kita pahami. Bahwasanya Allah itu ya bersemayam di atas arsy. Yang kita pahami apa? Ketinggian dan keluhurannya di atas arsy. Arsy menurut bahasa Arab adalah singgasana untuk raja. Tempat duduk raja itu dalam bahasa Arab disebut arsy, singgasana ya. Sedangkan yang dimaksud dengan arsy di sini adalah singgasana yang mempunyai beberapa kaki yang dipikul oleh beberapa malaikat. Bagaimana dalam Al-Quran yang disebutkan. Ya. Dan arsy itu merupakan atap bagi semua makhluk. Arsy itu merupakan atap bagi seluruh makhluk. Sedangkan bersemayamnya Allah di atasnya ialah yang sesuai dengan keagungannya. Allah bersemayam di atas arsy dan kebersemayaman itu ya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menyamakan bersemayamnya Allah di atas arsy itu sama dengan bersemayamnya atau duduknya seorang raja di atas singgasana. Ya. Kenapa? Karena dalam sifat Allah selain kita ingatkan tidak boleh melakukan tasybih, tidak boleh melakukan ya menyamakan antara Allah dengan makhluknya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Baik. Sedangkan bersemayamnya Allah di atas arsy adalah sesuai dengan keagungannya. Kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Kita nggak tahu caranya. Caranya Allah bersemayam di atas arsy itu seperti apa, kita nggak tahu. Ya. Sesuatu yang kita tidak ketahui, tidak usah untuk dikorek-korek.
cukup imani apa yang Allah sampaikan, maka itu sudah merupakan sesuatu yang cukup bagi keimanan kita. Tidak perlu lagi mencari tahu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan kepada kita. Ya. Kemudian sebagaimana kaifiyah sifat-sifat yang lainnya, seperti misalnya pendengaran. Kalau Allah punya pendengaran, bagaimana bentuk pendengarannya Allah? Ini kan tidak boleh, karena dia masuk ke dalam kaifiyah. Sama dengan takyif, menanyakan bagaimana. Ini nggak boleh. Allah punya penglihatan, manusia punya penglihatan. Bagaimana penglihatannya Allah? Ini tidak boleh. Ya. Bagaimana matanya Allah? Ini tidak boleh ditanyakan. Ya. Karena dalam takyif itu akan mengandung penyamaan Allah dengan makhluknya. Begitu juga dengan bersemayam. Kita katakan Allah bersemayam. Memang Allah bersemayam. Sebagaimana Allah kabarkan dalam 7 ayat. Berulang-ulang dalam Al-Quran. Raja di dunia duduk di atas singgasana. Ya, memang dia juga bersemayam. Tapi duduknya raja dengan bersemayamnya Allah itu berbeda. Tidak sama. Hakikatnya itu berbeda. Kaifiyahnya, caranya juga berbeda. Akan tetapi kita hanya menetapkan sesuatu dengan apa yang kita pahami dari maknanya dalam bahasa Arab sebagaimana sifat-sifat lainnya, ya, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah sebutkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, berarti Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Itu yang kita pahami dari bahasa Arab, ya. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga dengan bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Baik kita pahami Allah bersemayam di atas arsy. Makhluk bisa bersemayam. Tapi kita tidak menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian al-ulu, ya, sifat tinggi, dan al-fauqiyah, sifat di atas. Nah, silakan Ibu. Al-ulu tinggi dan al-fauqiyah di atas. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk zatiyah adalah ketinggiannya di atas makhluk dan dia di atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Al-Baqarah ayat 255. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Al-Mulk 16. Maksudnya, zat yang ada di atas langit, apabila yang dimaksud dengan sama dalam ayat tersebut adalah langit atau zat yang di atas. Jika yang dimaksud dengan sama adalah sesuatu yang ada di atas, sebagaimana dia menggambarkan tentang diangkatnya sesuatu kepadanya. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada aku dan mengangkat kamu kepadaku. Ali Imran ayat 55. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. An-Nisa ayat 158. Dan tentang su'ud, naiknya sesuatu kepadanya, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh naikkannya. Fatir ayat 10. Dan tentang u'ud, naiknya sesuatu kepadanya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Al-Ma'rij ayat 4. Uzul dan su'ud adalah naik. Dalil-dalil semacam ini menunjukkan kepada ulu ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Begitu pula fauqiyahnya ditetapkan oleh berbagai dalil, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Al-An'am ayat 18. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. An-Nahl ayat 50. Perbedaan antara ulu dan istiwa adalah bahwasanya ulu adalah sifat zat, sedangkan istiwa adalah sifat fi'il. Ulu mempunyai 3 makna. Uluwut zatnya di atas makhluk.
Quwwah, kekuatannya di atas makhluk. Uluwul qor, kekuasaannya di atas makhluk. Kesemuaannya itu adalah sifat yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini memiliki hubungan pembahasan dengan yang sebelumnya ya. Karena tadi disebutkan di footnote, di hamish dikatakan istiwa itu mempunyai 4 makna. Yang pertama maknanya adalah irtifa, tinggi, ulu, itu luhur, yang mana sama dengan tinggi ya. Su'ud itu naik, istiqrar menetap dan bertahta. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari para salaf. Jadi ketika disebutkan Allah bersemayam, maka bersemayam ini mengandung 4 makna ini. Irtifa, ulu, su'ud, dan istiqrar. Baik. Sifat berikutnya adalah al-ulu dan al-fawqiyah. Sifat tinggi ya. Dan sifat di atas. Dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk dzatiyah adalah ketinggiannya di atas makhluk dan dia di atas mereka. Ya. Sifat dzatiyah, sifat yang tidak bisa terlepas dari dzatnya Allah. Allah itu tinggi, ya. Allah itu berada di ketinggian dan Allah berada di atas semua makhluk. Allah berfirman wa huwal aliyyul azim. Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Banyak sekali ada dalil menyatakan Allah itu ada di langit. Kalau di langit berarti di atas makhluknya semuanya. Dan ini sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Arsy Allah itu tadi disebutkan ya, di berada, arsy itu dipikul oleh para malaikat dan arsy itu merupakan atap bagi seluruh makhluk. Maka langit ketujuh pun itu berada di bawah arsy-nya Allah. Ini kaum Mu'attilah tidak mau menetapkan sifat ini dan mereka katakan kita tidak mau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Kenapa? Manusia itu butuh tempat. Sifatnya manusia itu butuh tempat. Kalau kita tetapkan Allah itu bersemayam di atas arsy, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala itu punya arah, maksudnya Allah itu berada dalam suatu tempat, berarti Allah itu makhluk karena butuh kepada tempat. Dan ini tentu sudah pembicaraan yang memang seorang hamba itu tidak patut untuk berbicara dengan hal-hal tersebut karena itu tidak datang dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam mengorek-ngorek ya, apa yang tidak Allah Azza wa Jalla informasikan. Dan para duat Mu'attilah, para dai yang kemudian mempunyai akidah Mu'attilah ini, ta'til, terkadang tanpa disadari pun ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala sambil menunjuk dengan telunjuknya ke atas. Jadi ketika disebut dengan Allah, berdoalah kepada Allah, seperti ini. Tapi ketika sedang bahas tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dikatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah tidak di langit. Mereka katakan apa? Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, karena Allah tidak butuh tempat. Tapi ketika sedang berceramah, sedang berkhutbah, sedang berorasi, mengatakan berdoalah kepada Allah. Seperti itu. Jadi fitrahnya saja mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Tapi kerancuan di dalam memahami agama, dalam kerancuan dalam memahami dalil-dalil yang Allah sampaikan, membuat mereka salah dalam memahami ayat-ayat tentang sifatnya Allah. Nah, sifat ulu dan sifat al-fawqiyah ini merupakan sifat yang dzatiyah pada zatnya Allah. Selalu ada dan selalu melekat dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tinggi dan Allah berada di atas semua makhluknya. Dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Maksudnya zat yang ada di atas langit apabila yang dimaksud dengan sama itu langit ya, dalam ayat tersebut adalah langit, atau zat yang di atas jika yang dimaksud dengan sama adalah sesuatu yang ada di atas. Sebagaimana Allah menggambarkan tentang diangkatnya sesuatu kepadanya. Jadi banyak sekali, bukan hanya dalil-dalil itu yang menyatakan Allah itu ada di atas. Tapi juga dalil-dalil semisal inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kata Allah ya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu. Bukan menyampaikan, ini mutawaffika ini mematikanmu. Ya.
wahai Isa, sesungguhnya aku akan mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku ya akan mengangkat kamu kepada mengangkat itu kira-kira dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, sudah kita pahami ya tentang bagaimana kerancuan pemahaman orang-orang Mu'attilah. Taruhlah tadi mereka ya mentakwil ayat-ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tapi mereka tidak bisa mentakwil ayat-ayat yang sudah sangat jelas seperti ini. Nabi Isa, engkau akan kami wafatkan dan akan kami angkat kepada kami. Dalam ayat yang lain, barrafa'ahu Allah ilaihi. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat itu kan dari bawah ke atas. Dan tentang su'ud yaitu naik. Allah sifati ya yang namanya perkataan baik, amalan baik itu akan naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh ya, dinaikkan kepadanya. Kalau dikatakan dinaikkan itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu sudah jelas ya. Begitu juga dengan sifat kata uruj. Uruj sama su'ud itu sama ya, naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Surah Al-Ma'arij disebutkan malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril naik menghadap kepada Rabbnya. Uruj dan su'ud adalah naik. Dalil-dalil semacam ini menunjukkan kepada ulu, ketinggian Allah. Kalau kita tidak katakan Allah itu tinggi, tidak mungkin Allah mensifati amalan-amalan itu naik kepadanya. Berarti kalau dikatakan naik, berarti menunjukkan secara otomatis sifat ulunya Allah, sifat ketinggiannya Allah di atas seluruh makhluk. Begitu juga fauqiyah, ya, fauqiyahnya, maksudnya kefauqiyahannya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas semua makhluk. Itu ditetapkan oleh berbagai dalil, di antaranya adalah firman Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha berkuasa atas seluruh hamba, di atas seluruh hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Nah, ini dalil Allah itu di atas makhluknya, seluruh makhluknya ya, itu berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara ulu dan istiwa adalah bahwasanya ulu adalah sifat zat. Sifat dzatiyah, sifat yang menempel pada zatnya Allah. Allah itu selalu berada di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya selalu berada di atas. Sedangkan istiwa itu adalah sifat fi'il. Ya Allah kalau berkehendak Allah lakukan, kalau tidak berkehendak Allah tinggalkan. Ya. Ulu sendiri mempunyai 3 makna. Ada yang disebut dengan uluwul dzat. Zatnya Allah berada di atas makhluk. Uluwul quwwah, kekuatannya Allah berada di atas makhluk. Uluwul qahr, ya, kekuasaannya Allah berada di atas makhluk. Ada 3 ya. Ulu itu memiliki 3 makna. Uluwul dzat, uluwul quwwah, uluwul qahr. Kalau tadi istiwa mengandung 4 makna, ya. Ada yang disebut dengan irtifa', ada yang disebut dengan ulu, ada yang disebut dengan su'ud, ada yang disebut dengan istiqrar. Uluwul dzat, uluwul quwwah, uluwul al-qahr, kesemuanya itu adalah sifat yang benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca satu lagi yang terakhir, sifat al-ma'iyah. Insyaallah. Silakan Ibu. Al-ma'iyah, kebersamaan. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." At-Taubah ayat 40. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Toha ayat 46. Dalil-dalil di atas menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya dimanapun mereka berada. Arti ma'iyah adalah ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ada 2 macam. Ma'iyah umum bagi semua makhluknya, maksudnya
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatan hamba-hambanya, gerakan yang zahir dan yang batin, perbuatan amal dan pengawasan terhadap mereka. Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Kedua, mayyah khusus untuk orang-orang mukmin. Maknanya pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, serta pertolongan, dukungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dari tipu muslimat musuh-musuh mereka. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Toha ayat 46. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Catatan penting, dari uraian di atas, jelaslah makna ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan mereka melalui zatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Karena hal itu adalah mazhab hululiyah, paham yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menyatu pada diri sebagian makhluk, seperti paham Nasrani tentang Isa alaihissalam atau pada setiap makhluk. Paham ini dikenal dengan ittihadiyah atau hadiyatul wujud, yang menganggap wujud yang hak hanya satu, yaitu Allah, sedangkan alam dan isinya termasuk anjing dan babi adalah penjelmaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyatu pada diri hewan-hewan tersebut. Ini adalah mazhab sesat dan kufur yang dianut oleh Jahmiyah dan diikuti oleh Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in Al-Halaj, Ibnu Farid At-Tilimsani, Al-Bayani, dan lain-lain. Yang sesat, batil, dan kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas para hambanya dan maha tinggi di atas mereka. Tidak bercampur zatnya dengan mereka, bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui segala hal ihwal mereka, mengawasi mereka, dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak, sekalipun tidak ada sentuhan atau percampuran. Anda mengatakan mata'i ma'i, barang harta saya ada bersama saya, padahal harta tersebut ada di atas kepala Anda atau di atas kendaraan. Atau di atas kendaraan Anda, atau di atas kuda Anda. Anda mengatakan, kami terus saja berjalan, dan rembulan bersama kami. Padahal Dia ada di langit. Akan tetapi Dia tetap menerangi dan tidak hilang dari pandangan Anda. Sedangkan yang sampai hanyalah cahaya dan penerangannya saja. Baik, di sini berkenaan dengan sifat ma'iyah. Ini kalau orang tidak mempelajari sifat ma'iyah ini akan bisa memahami pemahaman wahdatul wujud. Bagaimana disebutkan, dipahami oleh orang-orang Jahmiyah sebagai Ibnu Arabi dan yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikatakan bercampur dengan makhluknya atau bergabung dengan makhluknya, sehingga mereka mensifati semua makhluknya itu adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran yang nyata. Baik, sifat ma'iyah ia adalah sifat yang tetap bagi Allah. Ya. Berdasarkan dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya la tahzan innallaha ma'ana, ya. Perkataan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika berada dalam gua,
Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, ya bersama kita. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Innani ma'akum ma asma'u wa ara. Ya. Ini firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Dalil-dalil di atas menetapkan bahwa Allah selalu bersama hambanya dimanapun mereka berada. Apa itu arti ma'iyah? Ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya ada dua macam. Ada ma'iyah umum, ada ma'iyah khusus. Ma'iyah umum, ya, kebersamaan Allah secara umum bagi semua makhluknya, maksudnya adalah pengetahuan Allah terhadap amal perbuatan hamba-hambanya, gerakan yang zahir, yang batin, perhitungan amal dan pengawasan terhadap mereka. Secara umum, ya. Tidak ada sesuatu pun dari mereka yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan ini sama dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Maksudnya apa? Pengawasannya. Kemudian ada ma'iyah khusus. Ma'iyah khusus ini khusus untuk orang-orang mukminin. Maknanya pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka serta pertolongan, dukungan dan penjagaan Allah untuk mereka dari tipu muslihat musuh-musuh mereka. Jadi ma'iyah umum itu bermakna pengawasan, ma'iyah khusus itu pengawasan dan pertolongan. Ya. Allah bersama kalian wahai kaum mukminin. Maknanya apa? Allah mengawasi kalian dan Allah akan menolong kalian. Tapi kalau dikatakan Allah bersama kaum kafirin, maknanya Allah mengawasi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafirin, seperti itu. Ya. Innani ma'akum asma'u wa ara, aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun dan aku melihat dan aku mendengar. Ya. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Catatan penting. Dari uraian di atas jelaslah makna ma'iyah Allah terhadap hambanya, bukan berarti Allah bercampur dengan mereka melalui zatnya. Maha suci Allah dari hal tersebut, karena hal itu adalah madhab hululiyah. Ya, madhab yang mengatakan bahwasanya Allah menyatu pada makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatu kepada makhluk sebagaimana pemahaman Nasrani, orang-orang Kristen yang memahami, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan Isa, ya. Atau pada setiap makhluk. Paham ini dikenal dengan ittihadiyah atau wahdatul wujud, yang menganggap wujud yang hak hanya satu yaitu Allah, sedangkan alam dan isinya termasuk anjing dan babi adalah penjelmaan Allah, atau Allah menyatu pada diri hewan-hewan tersebut, ya, dalam mazhab yang sesat dan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas para hambanya dan maha tinggi di atas mereka, tidak bercampur zatnya dengan mereka, bersemayam di atas arsy-Nya dan dia bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui segala hal ihwal mereka, mengawasi mereka dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung semua, ya. Dari sifat tadi yang kita bahas as-sam'u, ya, Allah maha mendengar, al-basar, ya. Penglihatan Allah, al-basir, Allah maha melihat, ya. Kemudian ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah maha bersemayam di atas arsy. Ya. Kemudian ada sifat ulu, Allah maha tinggi, ya. Ada sifat al-fauqiyah, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan di sifat ini al-ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Ya. Satu saat yang sama Allah bersemayam di atas arsy, Allah tinggi, ya. Allah berada di atas seluruh makhluk, tapi Allah juga bersama kita. Orang-orang yang melakukan tasbih tidak akan bisa menyamakan hal ini karena ini tidak akan masuk dalam akal mereka. Bagaimana di saat yang bersamaan, ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua. Kesalahan mereka pertama kali adalah karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga itu tidak akan pernah masuk dalam akal dan logika manusia. Ya. Seorang mukmin cukup untuk memahami, ya, lalu kemudian beriman dengan apa yang datang darinya, dari dalil-dalil yang datang kepadanya. Allah mengetahui segala hal ihwal mereka, mengawasi mereka, dan mereka tidak sedikit pun bisa menghilang dari pandangan Allah. Ma'iyah dapat digunakan untuk kebersamaan yang mutlak, sekalipun tidak tersentuh atau tidak terjadi pencampuran. Anda mengatakan, mata'i ma'in, barang-barang saya bersama saya. Padahal hal tersebut bisa jadi, ya, ada di atas kepala Anda, atau berada di atas kendaraan Anda, atau di atas kuda Anda, di atas kendaraan Anda, ya. Anda mengatakan, kami terus berjalan dan rembulan bersama kami. Bulan masih saja bersama kita, jalan kemana saja pasti bulan, ya, seakan-akan ngikutin kita, ya. Padahal bukan bulan yang ngikutin, ya. Bulan itu tetap berada di langit, akan tetapi bulan tetap menerangi dan tidak hilang dari pandangan kita.
Yang sampai kepada kita hanyalah cahaya dan penerangannya saja. Ya. Bukan ketika dikatakan Allah bersama kita, itu berarti Allah bergabung atau bersatu dengan tubuh makhluk. Nah, ini adalah pemahaman yang salah dan pemahaman yang batil. Allah Ta'ala alam. Baik, insya Allah Azza wa Jalla kita akan lanjutkan pembahasan kita di sifat-sifat berikutnya. Ya, pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Naktafi huna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan di unmute audionya atau bisa yang melalui chat, nanti insya Allah akan Anda bacakan. Yang bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini kan selalu disebutkan, ada disebutnya sifatnya Allah di sini ada zatiniyah dengan fi'liyah ya Ustadz. Artinya di sini berdasarkan yang disampaikan ada disebutkan bagian zatiniyahnya atau fi'liyah itu ini sifatnya atau fikih ya Ustadz. Artinya Allah dan Rasulnya yang menentukan bahwa nama ini terkandung zatnya atau ini bermaksud dengan perbuatannya. Itu tidak bisa kita, seseorang membaca Al-Quran tidak boleh mudah duga ya Ustadz. Begitu Kak Ustadz memahaminya? Ya, untuk nama Allah itu ketetapannya datangnya cukup dari wahyu, ya, bisa dari Al-Quran maupun dari hadis, ya. Tapi kalau sifat, ya namanya sifat itu ya pasti terkandung dalam sebuah nama. Jadi setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna, sifat yang mulia, ya. Jadi untuk nama Allah, seorang manusia tidak bisa sembarangan memberikan nama kalau memang itu tidak datang dari Al-Quran maupun hadis, ya. Tapi seorang itu bisa memahami sifat yang terkandung dalam setiap nama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran maupun yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ya. Seperti itu Bu Met, insya Allah. Maksud saya gini, artinya gini, tadi kan misalnya zatinia itu artinya Allah memiliki sifat zatinia dengan ilmunya, qayyum, Zatiyah, ya. hidup, ya zatia. Artinya demikian. Artinya pada saat memahami ini sifatnya zatia ataupun di sini sifatnya fi'liyah itu datangnya dari Allah dan Rasul juga ya, Ustaz? Iya, iya tentunya. Zatiyah itu ya pemahaman dari Allah dan Rasul yang tidak bisa sembarangan. Karena ada yang kemudian banyak juga yang tersesat misalnya dalam pembahasan al-kalam tadi. Oh, Al-Quran itu firman Allah, baik firman Allah. Kalau begitu Allah berbicara dulu. Karena Al-Quran kan sudah selesai ya. Pembicaraan Allah dalam Al-Quran itu selesai. Berarti Allah sekarang tidak berbicara. Nah, dia bisa menyimpulkan itu dari mana? Dia mengkategorikan al-kalam itu hanyalah sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Itu dari mana? Nah, itu juga butuh pembahasan-pembahasan yang lebih detail ya. Dalil-dalil yang lebih jelas. Tidak bisa seorang sembarangan dalam menentukan apakah ini dzatiyah saja atau fi'liyah saja, atau dzatiyah dan fi'liyah secara bersamaan. Allah Ta'ala alam. Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin wa iyyak. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk jemaah yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum.
atas kulurangan waktu, ilmu dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah serta mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.